Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran matematika menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, materi masih persamaan kuadrat. Khususnya kita akan membahas berkaitan dengan sifat-sifat akar persamaan kuadrat dan menyusun persamaan kuadrat baru. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Harapan saya semoga anak-anak beserta keluarga senantiasa selalu sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebelum mulai pelajaran pada pagi ini kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan duduk sikap sempurna. Berdoa mulai. Terima kasih. Minggu kemarin anak-anak telah mengikuti penilaian tengah semester. Harapan saya selain PTS, anak-anak juga menyelesaikan kewajibannya, tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu Guru sampaikan. Mohon anak-anak segera menyelesaikan tugas-tugas tersebut, karena tugas-tugas tersebut juga berpengaruh dalam nilai di rapatan nanti. Nah, marilah pada pagi hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, nanti harapannya anak-anak dapat menentukan sifat akar persamaan kuadrat. Yang kedua, anak-anak dapat menyusun persamaan kuadrat baru. Di pembelajaran yang ke-9 ini, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan langsung ke contoh-contoh permasalahan pembahasan soal. Tujuan yang pertama yaitu kita akan menentukan sifat akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat secara umum anak-anak sudah tahu, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan syarat nilai koefisien a ini harus tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat-sifat akar-akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama adalah jumlah akar-akar kuadrat itu atau x1 ditambah x2 itu bernilai min b per a, di mana a, b di sini adalah koefisien dari persamaan kuadrat. Sifat yang kedua yaitu adalah perkalian akar-akar persamaan kuadrat, x1 dikali x2 nilainya adalah c per a. Nah, ini nanti lebih jelasnya kita langsung diterapkan dalam soal persamaan kuadrat. Contoh soal yang pertama, pada persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian di situ anak-anak disuruh tentukan nilai akar-akar berikut, yaitu x1 ditambah x2 nilainya berapa, dan yang B 2x1 dikali 2x2 nilainya berapa. Nah, yang anak-anak perlu ketahui ini, berdasarkan sifat tadi, anak-anak tidak harus mencari nilai akar-akar persamaan kuadratnya berapa. Jadi sekali lagi, untuk menentukan nilai-nilai x1 ditambah x2 ataupun 2 kali x1 dikali 2 kali x2 nilainya berapa, sekali lagi anak-anak tidak perlu mencari x1, x2 nilainya berapa atau akar-akar persamaan kuadrat berapa. Tapi sebelum jawab, anak-anak harus menuliskan dulu nilai A berapa dari persamaan kuadrat itu, yaitu nilai A dari persamaan kuadrat nilainya 2, kemudian nilai B itu adalah negatif 11, dan nilai dari C itu adalah 12. Kemudian untuk jawab yang A adalah x1 ditambah x2 itu adalah nilainya adalah min b per a. Sehingga untuk mencari jumlah akar-akar persamaan kuadrat tersebut, sekali lagi anak-anak tidak harus menentukan akar satu berapa, akar keduanya berapa. Berdasarkan sifat tadi, jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah min b per a, di mana a, b, c dari persamaan kuadrat itu adalah a-nya bernilai 2, b-nya bernilai negatif 11, dan c bernilai
12. Sehingga dari koefisien persamaan kuadrat itu berarti min 11 karena B-nya adalah min 11 dibagi 2, berarti nilainya adalah 11/2. Nah, ini untuk menjawab yang A. Kemudian yang B, anak-anak disuruh mencari berapakah nilai dari 2x1 dikali 2x2. Nah, nilainya berapa? Dari sifat persamaan kuadrat tadi, akar-akarnya yang ada itu adalah jumlah dan perkalian, tetapi di situ perkaliannya x1 dikali x2. Nah, di soal B ini di faktor pertama ada 2, di faktor kedua ada 2, maka 2-nya boleh dikeluarkan. Jadi 2 kali x1 dikali x2, maka nilainya adalah 2. Nah, x1 kali x2 berapa tadi? Yaitu rumusnya C/A. Maka masukkan di sana, berarti 2 kali C-nya berapa? C-nya 12. A-nya berapa? A-nya nilainya 2. Maka ini kan boleh disederhanakan. Ini kan boleh disederhanakan. Oh, berarti nilainya 12. Sehingga berdasarkan sifat tadi, jika ada akar-akar persamaan kuadrat di jumlah, itu adalah sifatnya min B/A, artinya koefisien dari B dibagi koefisien dari A, kemudian perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat adalah C/A, sehingga dari persamaan kuadrat tersebut C-nya adalah 12, A-nya 2, maka disitu nilai dari 2 kali X1 dikali 2 kali X2 adalah 12. Nah, ini contoh berkaitan soal dengan menggunakan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Anak-anak tidak harus mencari x1 x2-nya berapa, cukup menggunakan sifat persamaan kuadrat. Akar-akarnya adalah kalau x1 dikali x1 ditambah x2 nilainya min B/A, x1 dikali x2 sifatnya adalah C/A. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh yang nomor 2. Pada persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 9x dikurangi 21 sama dengan 0. Tentukanlah nilai akar-akar persamaan kuadrat, yaitu x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat nilainya berapa. Kita akan coba mencari sifat dari persamaan kuadrat itu akarnya. Sehingga pertama yang kita akan cari apa? Kita tentukan dulu nilai A. Nilai A-nya koefisiennya adalah 1. Kemudian yang B nilainya 9. Kemudian untuk C nilainya negatif 21. Nah, yang ada sifat-sifat dari persamaan kuadrat itu tadi adalah jumlah sama pengurangan. Jumlah sama perkalian. Tapi di sini adalah bentuk kuadrat di jumlah. Jadi ini enggak ada sifatnya, tetapi kita berusaha mencari menggunakan sifat dari bentuk ini. Kalau x1 ditambah x2 dikuadratkan, ini kan berdasarkan sifat di kelas 8 itu kan berlaku ini. x1 kuadrat ditambah 2 kali x1 kali x2 ditambah x2 kuadrat. Nah, karena yang ditanyakan adalah x1 kuadrat ditambah ini x2 seharusnya 2, maka di situ berlaku ini. Berarti sebentar. Jadi berlaku berarti ini x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, berarti ini tetap x1 ditambah x2 kuadrat. Kemudian ini adalah positif, saya geser diurutkan dari negatif. Nah, ini. Sehingga nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat nilainya adalah x1 ditambah x2 kuadrat. Sedangkan x1 ditambah x2 itu adalah rumusnya C per min B/A gitu ya. Min B/A, berarti ini kan muncul di sini min
B berarti min 9 per A berarti per 1 kuadrat dikurangi 2 dikali C per A. C nya adalah negatif 21 per A nya 1. Sehingga ini muncul negatif 9 kuadrat itu 81 ditambah 42. Berarti nilainya adalah berapa? 123. Nah, ini adalah nilai dari X1 ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat menggunakan sifat ini. Jadi sekali lagi anak-anak, sifat-sifat dari akar-akar persamaan kuadrat tadi yang muncul pertama adalah jika jumlah, kan gitu tadi, jika jumlah maka ini adalah min B per A. Kemudian jika akar-akarnya dikali itu sifatnya adalah C per A. Sehingga anak-anak untuk menjawab X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu anak-anak harus menentukan dulu nilai dari A, koefisiennya nilainya berapa. Dari persamaan kuadrat itu ternyata A-nya bernilai 1, kemudian B-nya bernilai positif 9, C-nya bernilai negatif 21. Sehingga, nah berdasarkan sifat kuadrat suku 2 kelas 8, kan ini anak-anak kan sudah pernah belajar. Kalau X1 ditambah X2 kuadrat, kalau kita jabarkan artinya X1 kuadrat ditambah 2 kali X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Dan karena yang ditanyakan X1 kuadrat ditambah X kuadrat, maka di situ yang plus 2X1 kali X2 kita geser di ruas kiri jadi negatif. Sehingga X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Maka min B berarti A-nya adalah, B-nya adalah 9, berarti min 9 per 1 kuadrat, karena X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2, X1 kali X2 atau akar-akarnya C per A, di mana C-nya negatif 21 nya 1, sehingga negatif 9 kuadrat 81, negatif 2 kali negatif 21 positif 42, sehingga nilainya 123. Nah, jadi anak-anak nanti untuk menjawabnya tolong sifat-sifat dari persamaan kuadrat akar-akarnya dituliskan lebih dahulu untuk mengingatnya lebih mudah. Kemudian contoh yang nomor berikutnya yang B. Yang B di sini adalah sama soalnya, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X9 X dikurangi 21 sama dengan 0. Nah, tadi tetap sama, kita tentukan dulu nilai dari A. A-nya nilainya 1, B nya bernilai positif 9 dan C bernilai negatif 21. Sehingga dari sini, nah sekarang di sini kita ada bentuk pecahan di jumlah. Nah, bentuk pecahan di jumlah itu adalah syaratnya pecahannya itu disamakan penyebut. Kan jadi ini. Berarti X1 kali X2 ditambah X1 dikali X2. Jadi karena disamakan penyebut, kan penyebutnya dikali, karena di sini bentuknya maksimum maka saya kalikan. Nah, di suku pertama penyebutnya dikalikan X2, maka pembilangnya juga ikut kalikan X2, 1 kali X2 ya X2. Kemudian di suku yang kedua dikalikan dengan X1, maka pembilangnya juga dikalikan dengan X1. Maka di sini ada bentuk pecahan yang penyebutnya sudah sama, maka pecahan itu penyebutnya jadikan 1. Kemudian cara menjumlahkannya bagaimana? Ya berarti X2 ditambah X1. Nah, sekarang berdasarkan tadi sifat, kalau jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat itu adalah min B per A. Jika persamaan kuadrat itu akar-akarnya dikali, maka sifatnya adalah C per A. Nah, ini tetap anak-anak harus selalu ingat. Nah, berarti langkah berikutnya bagaimana? Nah, sudah dari itu X1 tambah X2 atau X2 tambah X1 itu sama karena berlaku sifat komutatif. Maka di situ X1 ditambah X2 adalah min B, berarti min 9 per 1 per X1 kali X2 yaitu C per A, berarti negatif 21 per 1, atau ini sama saja
min 9/1 kali 1/-21 kan kalikan kebalikan sama, berarti hasilnya 9/21 karena negatif kali negatif kan positif. Nah ini contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua berkaitan dengan penjumlahan bentuk pecahan. Nah berdasarkan bentuk penjumlahan pecahan yaitu syaratnya adalah penyebutnya dibuat sama. Cara membuat samanya kalikan aja, kalikan penyebut pertama dan penyebut kedua. Sehingga di penyebut yang suku pertama dikalikan dengan X2, maka yang nomor 1 kalikan juga X2. Begitu pula yang suku kedua. Suku kedua dikalikan dengan X1, maka pembilangnya juga kalikan X1, maka hasilnya X1/X1 kali X2. Kemudian karena penyebut pecahan kedua suku pertama dan suku kedua sama, maka jadikan satu penyebutnya, yaitu X1 dikali X2, penyebutnya sudah sama, berarti tinggal pembilang ditambah pembilang, yaitu X2 ditambah X1. Nah berdasarkan sifat-sifat akar persamaan kuadrat, X1 ditambah X2 ataupun X2 ditambah X1 nilainya adalah min B/A. Nah berdasarkan persamaan kuadrat tersebut B-nya 9, jadi ini min 9/1. Kemudian perkalian perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat itu C/A, di mana C-nya negatif 21, A-nya adalah 1. Maka pecahan dibagi pecahan sama saja pecahan dikalikan kebalikannya, sehingga negatif 9/1 kali 1/-21, hasilnya 9/21. Ini boleh disederhanakan. Kalau disederhanakan nilainya berapa ini? Berarti hasilnya adalah 3/7. Tuh. Ini contoh yang soal berikutnya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah materi hari ini yang akan kita pelajari, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Jadi menyusun persamaan kuadrat baru langsung dengan contoh soal, yaitu susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 4. Nah berarti di situ artinya, di situ berarti X1 itu nilainya 3 dan X kedua nilainya negatif 4. Nah untuk menyusun persamaan kuadrat baru, anak-anak merubah menjadi bentuk perkalian suku 2. Nah ini kan caranya dibalik. Kalau kemarin anak-anak sudah bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat, sekarang dari persamaan kuadrat akar-akarnya sudah ketahui, disuruh membentuk persamaan kuadratnya. Ini kita rubah, berarti ini X dikurangi 3 sama dengan 0, kan gitu. Agar dibalik, berarti ini X ditambah 4 sama dengan 0. Maka di sini adalah X dikurangi 3 kali X ditambah 4. Maka berdasarkan perkaliannya itu, perkalian dengan buat skema, berarti X kalikan X dikalikan dengan 4, kemudian 3/3 dikalikan, nah menggunakan skema. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat, jadi X dikalikan X, kemudian X dikalikan 4 berarti 4X, dikurangi 3X, min 3 dikali positif 4 jadi negatif 12. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat, ini ada dua suku yang sejenis, 4 dikurangi 3 berapa? Yaitu 1 atau X dikurangi 12. Nah ini adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 4. Jadi ternyata adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi langkahnya dibalik anak-anak. Kalau kemarin waktu menentukan akar-akar persamaan kuadrat kan anak-anak ada beberapa cara, yaitu dengan pefaktoran, dengan rumus ABC. Nah untuk menyusun persamaan kuadrat kita menggunakan bentuk pemfaktoran. Jadi sekali lagi, akar-akarnya 3 dan negatif 4, artinya X1 nya 3, X2 nya negatif 4. Maka di situ kita geser 3 nya ke ruas kiri, jadi X dikurangi 3 sama dengan 0, kemudian X ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian bentuk suku 2 ini kita kalikan,
Sehingga ini adalah X1 X dikurangi 3 dikali X ditambah 4 berarti X dikali X yaitu X kuadrat. Kemudian X dikali 4 4X min 3 dikali X min 3X min 3 ditambah 4 hasilnya plus 4. Kemudian dari situ berarti X kuadrat ditambah X kurangi 12 sama dengan 0. Nah itu untuk penyelesaian atau menyusun persamaan kuadrat baru. Kemudian contoh yang kedua, contoh yang berikutnya, menyusun persamaan kuadrat begini. Susunlah persamaan kuadrat baru dalam Y yang akar-akarnya adalah 3 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah sekarang di sini akar-akar persamaan kuadratnya belum ada, tetapi kalau tadi di contoh 1 sudah ada. Nah sekarang yang contoh yang kedua ini berarti saya mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah untuk mencari persamaan kuadrat akar-akarnya, yaitu kemarin kita dengan cara pemfaktoran. Saya dengan cara faktoran. Kita buat perkalian suku 2. Nah dari perkalian suku 2 ini adalah X, berarti ini X. Langkah berikutnya saya mencari faktor dari 8 berapa kali berapa kalau dijumlah negatif 6 gitu ya. Jumlah negatif 6 berarti berapa nak faktornya, yaitu negatif 4 dan negatif 2. Maka dari sini X1 sama dengan 4, akar yang keduanya bernilai yaitu berapa? Akar nilai yang keduanya bernilai 2. Nah ini ada akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0 adalah 4 dan 2. Nah pertanyaan di situ, susunlah persamaan kuadrat baru dalam Y yang akar-akarnya 3 lebihnya, berarti 3 lebihnya. Berarti kalau begitu, karena itu persamaan kuadratnya dalam bentuk Y, ya gitu aja Y. Berarti Y-nya, Y1-nya berarti 4, 3 lebihnya, berarti tambahlah 3. Begitu pula yang ini, berarti Y keduanya adalah 2 tambah 3, berarti berapa? Yaitu 7, sama sini adalah 5. Maka akar-akar persamaan kuadratnya dari yang baru muncul di sini, berarti Y dikurangi 7 kan gitu dikali Y dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi langsung, jadi akar-akar persamaan kuadrat yang baru itu adalah 7 dan 5. Dari mana? 3 lebihnya dari 4 dan 2. Maka sama seperti tadi, kita rubah bentuk, kita kalikan dengan buat skema aja, Y dikali Y berarti Y kuadrat, Y dikali negatif 5 berarti negatif 5 Y, kemudian negatif 7 kali Y berarti negatif 7 negatif 7 jadi negatif 7 Y, kemudian negatif 7 kali negatif 5 positif 35 sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya Y kuadrat negatif 5 dikurangi 1 dikurangi 7 berarti negatif 12Y ditambah 35. Nah ini, jadi persamaan kuadrat baru kalau di situ akar-akarnya belum dimuncul atau belum ada, kita cari. Caranya bagaimana? Saya sarankan pakai pemfaktoran saja. Jadi di sini X kuadrat, maka depannya X kali X. Kemudian langkah berikutnya, kalau dikali 8 positif dijumlah negatif 6, maka di situ faktornya yang mungkin adalah negatif 4 dan negatif 2 atau negatif 2 dan negatif 4 sama. Sehingga dari situ akar persamaan kuadrat yang lama 4, akar persamaan kuadrat keduanya 2. Pertanyaannya itu, permintaannya adalah 3 lebihnya. Berarti kalau ada kata-kata 3 lebihnya, maka 4 tambah 3, 2 tambah 3, masing-masing 7 dan 5. Maka akar-akar persamaan kuadrat yang baru itu 7 dan 5. Maka masukkan sini, Y dikurangi 7, pasti ini lawannya nak. Jadi kalau ini 7, maka ini negatif 7. Kalau ini positif 5, maka negatif 5. Kemudian langkah berikutnya,
dikalikan seperti waktu di kelas 8, Y dikali Y kuadrat, Y dikali negatif 5, negatif 5Y, negatif 7 kali Y, negatif 7Y, negatif 7 dikali negatif 5, positif 35. Kemudian ada 4 suku, di mana suku kedua dan suku ketiga sejenis boleh disederhanakan. Sehingga persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar kuadrat X kuadrat kurangi 6X plus 8 sama dengan 0. Persamaan kuadrat barunya adalah Y kuadrat dikurangi 12 Y plus 35. Sekali lagi anak, kalau ini 3 lebihnya, maka ini tambahlah 3. Kalau nanti 3 kurangnya, maka kurangkanlah 3. 3 kalinya dikalikan 3. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, sekarang susunlah persamaan kuadrat baru dalam Y sama. Nah, di sini tadi kan anak sudah tahu akar-akarnya, yaitu akar-akarnya tadi, akar yang pertama tadi nilainya 4, akar yang kedua nilainya adalah 2. Karena ini kebalikan, maka Y yang pertama ya dibalik ini, berarti 1/4. Akar yang kedua kebalikannya 2, berarti setengah. Kalau min 4 berarti lawannya, kalau min 2 lawannya. Jadi sekali lagi ini kuncinya kebalikan. Kalau kebalikan ya dibalik. Kebalikan dari 4 berapa? 1/4. Kebalikan dari 2 berapa? Setengah. Sehingga perkalian suku duanya yang baru, dan ini jadi Y dikurangi 1/4 dikali Y dikurangi setengah sama dengan 0. Kemudian perkalian menggunakan suku 2 dibuat skema. Berarti Y dikali Y, berarti Y kuadrat. Y dikali negatif setengah, berarti negatif setengah Y. Kemudian di situ negatif 4 dikali Y, berarti muncul negatif 4 Y. Dan yang terakhir negatif 1/4 dikali negatif setengah, berarti positif 1/8 sama dengan 0. Maka Y kuadrat dikurangi, nah ini setengah dikurangi 1/4, penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan kan disamakan penyebut, jadi min 3/4 Y ditambah 1/8 sama dengan 0. Nah selesai. Tetapi biasanya persamaan kuadrat itu bentuknya koefisiennya bulat, maka biar menjadi bulat ini saya kalikan pecahan yang terbesar, penyebutnya adalah 8, kalikan 8, maka ini adalah Y kuadrat kali 8, berarti 8Y kuadrat dikurangi 4, 8 dibagi 4 2, maka ini min 6Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah ini persamaan kuadrat. Jadi boleh dalam bentuk pecahan, boleh dalam bentuk bulat. Tetap nanti menyesuaikan pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda mana yang muncul di situ, kalau pecahan berarti ini selesai. Tapi kalau bulat, di situ harus kalikan penyebut yang terbesar berapa. Jadi sekali lagi, kebalikan itu berarti akar persamaan kuadrat tadi yang pertama yang lama 4, kebalikannya 1/4. Akar persamaan kuadrat yang keduanya yang lama 2, maka kebalikannya setengah. Kemudian perkalian suku kedua, jadi siasa Y kali Y kali min setengah, negatif 1/4 kali Y, negatif 1/4 kali negatif setengah. Nah munculnya di sini. Nah ini adalah bentuk persamaan kuadrat baru yang materinya pada pertemuan kali ini. Mohon kalau anak-anak penjelasannya ini terlalu cepat videonya, mohon diulang-ulang terus. Kemudian harapan saya setiap ada video pembelajaran pembahasan soal ini tolong dicatat, kemudian dipelajari kembali, kemudian biar anak-anak lebih terampil kerjakan sendiri. Nah itu dulu yang bisa Pak Wi sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih anak-anak yang sudah menyimak dan menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Jangan sekali lagi saya ingatkan, catat, kemudian ulangi lagi, pelajari caranya, kerjakan kembali dengan menggunakan cara tersendiri. Kalau anak-anak masih merasa kesulitan, ditonton kembali videonya. Terima kasih atas perhatiannya.
Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.